Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, para ayah bunda sekalian mulakan Allah, sebelum kita mulai, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Bisa Ustadz. Oh, bisa ya. Alhamdulillah. Nah, baik, ini eh, kita sembari menunggu ya Ustadz Khalid Samhudi, beliau masih dalam perjalanan ya, pulang. Ya, eh, kita buka saja insyaallah kajian kita di malam hari ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Para ayah bunda sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah memperkenankan kita untuk melanjutkan kembali ya kelas uh, orang tua teladan chapter 2 ya, bagian kedua, sesi yang keempat ya. Dan insyaallah taala di kesempatan ini kita akan dibersamai oleh guru kita Al-Ustadz Khalid Syamhudi hafizahullah taala. Ya, beliau adalah salah satu guru kami ya, khususnya saya. Saya pribadi sudah mengenal beliau cukup lama ya. Itu mulai dari semenjak saya masih di Surabaya. Itu kurang lebih sekitar 10 hingga 15 tahunan yang lalu itu. Ya. Dan insya Allah beliau malam hari ini akan sharing atau berbagi ya ilmu beliau. Dan kita harapkan di malam hari ini kita semua bisa beristifadah. Yakni berkaitan dengan materi yang sangat penting yang hendaknya diketahui oleh setiap kita, setiap muslim, apalagi setiap orang tua. Ya memang judulnya menarik ya. You are the chosen one. Engkau adalah yang terpilih untukku. Kenapa materi ini penting? Di dalam serial materi kita serial kelas kita, karena materi kita ini akan membahas salah satu pilar ya dari parenting atau pendidikan Islam, yaitu hadirnya orang tua, hadirnya ayah dan ibu, hadirnya suami istri di dalam pendidikan, dan itu mengharuskan adanya hubungan yang baik, adanya hubungan yang harmonis. Dan seringkali lemahnya bahkan rusaknya pendidikan anak itu disebabkan oleh orang tua yang tidak sejalan, orang tua yang memiliki visi misi yang nggak sama, bahkan orang tua yang menampakkan tidak adanya lagi keharmonisan. Ya, dan ini tentunya suatu hal yang dapat mempengaruhi secara negatif perkembangan ya dari pendidikan khususnya untuk anak-anak. Nah, insya Allah di malam hari ini kita akan belajar bahwasanya pasangan kita, istri kita, suami kita, ketika kita sudah menikah dengannya, itu adalah sosok yang Allah hadirkan untuk kita. Ya, dan sosok ini adalah sosok yang tentunya memiliki kelebihan dan juga sosok yang juga memiliki kekurangan-kekurangan, ya. Dan kita harus menerima itu semua, ya. Dan supaya tidak berpanjang lebar, ini sepertinya guru kita udah hadir, ya, Ustadzuna Khalid Samhudi. Ustadz, apakah sudah hadir Ustadz? Alhamdulillah, tapi masih cari sinyal untuk Siap-siap. laptop nih. Oh, naam Ustadz. Saya baru pakai HP. Oh, naam Ustadz. Baik Ustadz. Nanti kalau udah siap,
mungkin antum Bentar bisa ya, insya Allah. bisa menyalakan Iya, video iya. Ustaz ya. Ya, insya Nah Allah. Ustaz Taib. Nah Ustaz, izin untuk ini Ustaz ya, untuk memberikan apa namanya pengantar sedikit Ustaz. Silakan. Nah Banyak Ustaz, juga banyak. jangan Ustaz, jangan banyak-banyak. Nah, baik, jamaah sekalian, para abah dan para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan kita, ya koneksi kita, attachment kita dengan pasangan kita itu adalah salah satu pilar yang penting ya di dalam pendidikan. Karena itu membangun attachment, membangun koneksi ya, selain dengan membangun koneksi kepada anak kita, ya tentunya setelah dengan Allah ya, itu adalah dengan pasangan. Karena itu makanya di dalam langkah-langkah pendidikan anak ya, tarbiyatul aulad yang diterangkan oleh para ulama kita, itu selalu diawali setelah tentunya kita mematut diri adalah mencari pasangan yang baik, mencari pasangan yang soleh dan solihah, yang soleh atau solihah. Karena dengan keberadaan pasangan yang soleh dan solihah inilah insya Allah kita bisa sama-sama saling bekerja sama, saling berta'awun, saling melangkah, saling berjalan ya menuju ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Ya asalkan suami istri ini sudah memiliki visi dan misi yang sama, yaitu sama-sama ingin membangun ya bahtera, kemudian berlayar bersama menuju ke tujuan yaitu destinasi jannahnya Allah atau surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini alhamdulillah ya Ustadz Khalid yang sudah hadir insyaallah pada malam hari ini. Baik ya. Kita menunggu sampai koneksi beliau sudah baik ya. Nah, gimana Ustadz? Baik, ini sepertinya sudah bisa terkoneksi. Dan kalau melihat beliau ini sepertinya habis pulang umroh ini Ustadz ya. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustadz. Nah Ustadz, jadi tadi sudah dibuka sedikit Ustadz. Soalnya kalau banyak-banyak nanti malah nggak baik Ustadz. Dan juga supaya tidak menghabiskan waktu antum. Jadi waktu dan tempat kami serahkan Ustadz. Nah Ustadz, tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala awalan wa akhiran. Demikian juga saya bersyukur pada antum semuanya yang Masya Allah memiliki ghirah dan semangat yang cukup hebat berkenaan dengan perkembangan anak-anak kita yang dewasa ini sangat memprihatinkan melihat kondisi mereka yang subhanallah ya, jauh daripada kita pernah dapatkan ketika kita masih usia seperti mereka. Sebelum saya bicara panjang lebar ya, tentang apa yang disampaikan oleh Ustaz Abu Salma, saya pengen menyampaikan sebuah perkara yang kadang-kadang kita kurang perhatikan, yaitu orang tua ataupun seorang suami ataupun seorang wanita itu ketika menikah tidak memiliki visi misi yang jelas dan tidak punya bayangan apa yang akan ia raih ataupun tidak punya target apa yang akan ia raih
dan apa yang dia butuhkannya untuk bisa hidup dalam sebuah rumah tangga, untuk menggapai apa yang menjadi visinya dia. Ibaratnya itu kita itu seperti perusahaan yang mencoba untuk mencari tenaga kerja, namun tidak memiliki bayangan apa kebutuhan yang dibutuhkan dia, kemudian apa yang diharapkan dari karyawan tersebut, ya, sehingga memilihnya ya sesukanya. Dan terakhir ketika sampai di sebuah rumah tangga, ya enggak, orang tersebut menyesal kenapa? Karena yang dibutuhkannya bukan itu. Akhirnya membutuhkan sebuah proses yang cukup panjang untuk memperbaiki karyawan tersebut. Kan juga ketika menikah, ya, mendapatkan istrinya tidak sesuai yang dibutuhkannya. Dan akhirnya muncul banyak problem yang sebetulnya tidak terjadi bila di awal sudah diadakan sebuah paling tidak sebuah garis besar apa yang ia butuhkan bersama sang istri ketika hidup di sebuah rumah tangga. Ini yang saya sampaikan, ya, dalam kita memilih pasangan hidup demikian. Kenapa? Karena langkah pertama sebetulnya untuk membangun sebuah rumah tangga yang dinamis, yang harmonis, ya, itu awalnya adalah memperbaiki atau tepat dalam memilih pasangan hidup. Tepat dalam memilih pasangan hidup. Sehingga Islam sebagai sebuah agama yang sempurna, itu memberikan sebuah cara, sebuah syariat dari awal berkenalan sampai menentukan keputusan. Ya, apakah akan melamar sang wanita atau tidak jadi melamar sang wanita. Dijabarkan dengan sangat jelas dari mulai bagaimana mengenal sang wanita, wanita mengenal sang pria, sampai ikut sertanya para wali dalam menyetujui dan memilih pasangan untuk istri, untuk anak-anaknya, untuk putrinya. Demikian juga peran orang untuk dijadikan sebagai mustasyar yang diminta nasihat, dimintai pandangan dan pendapat sampai ada suatu istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa diberikan pasangan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan juga apa yang dia inginkan ke depannya. Sehingga bukan sekedar hanya berjumpa, senang, kemudian bergaul dengan penuh tipu-tipu, ya, dengan mencoba untuk berkesan orang yang hebat padahal tidak hebat, ya. Sehingga akhirnya mendapatkan pasangan tersebut ketika sudah menikah mendapatkan tidak seperti yang diharapkan ataupun dia inginkan. Islam sangat jelas. Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan dalam sebuah sabdanya, dalam riwayat Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, juga Imam Tirmidzi dalam sunannya, juga Ibnu Majah dalam sunannya, dan hadisnya sahih disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala. Nabi bersabda, "Yattakhidh ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zaujatan tu'inuhu ala amri akhirah." Hendaknya seseorang kalian itu mengambil atau mencari atau mendapatkan qalban syakiran, hati yang penuh dengan syukur, lisanan dzakiran, dan lisan yang selalu berzikir, wa zaujatan tu'inuhu ala amri akhirah, dan istri yang membantunya untuk urusan akhiratnya. Kenapa demikian? Karena Muslim itu secara prinsip meyakini hidupnya itu untuk akhirat. Artinya semua yang ia inginkan itu adalah wabtaghi fima atakallahu daral akhir. Ya, mengharapkan, mengejar, ya, apa yang Allah janjikan di negeri akhirat.
Sehingga orang yang demikian maka harus memiliki yang pertama hati yang syukur. Yang kedua lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan punya istri yang akan membantu dia dalam perkara akhirat. Ya. Oleh karena itu dapatkan ya, dalam banyak hal Nabi juga sampaikan dalam hadis yang lainnya ya, untuk membuat kita sebagai motivasi kita untuk mencari istri yang baik, kata beliau, zaujatan salihatan tu'inuka ala amri din dunyaka wa dinika khaira maktanazahun nas. Ini seperti Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Hadis sahih. Istri yang saleh yang membantu kamu dalam urusan dunia dan agama kamu ada sebaik-baiknya yang dimiliki oleh manusia. Ini menunjukkan bagaimana peran memilih pasangan yang tepat itu menjadi penentu dalam kemudahan kita mengelola rumah tangga kita. Sederhananya, kalau saya bicara sederhanaannya, ibaratnya itu seorang yang membawa kapal laut, sebuah biduk di sebuah lautan, ya, dia seorang nahkoda ya, yang pintar, punya ilmu tentang perkapalan, tentang laut, dan lain sebagainya. Namun dia tidak punya visi yang jelas, kemana mau arahnya. Mau kemana nih kita bawa biduk kita ini. Otomatis dia akan mencari para pembantunya, pelasi dan yang lainnya juga sembarangan. Ya, tidak memilih yang mampu membantu dia dalam menyelamatkan perahunya sampai tujuan yang diinginkannya. Ini perkara yang cukup besar yang saat ini saya lihat ya sangat jarang dipikirkan oleh orang tua untuk menanamkannya pada anak-anaknya. Ketika menjelang ingin menikah atau di masa sebalik mereka sudah mau menikah. Seharusnya kita sebagai orang tua ya berusaha bagaimana caranya menanamkan kepada anak kita apa sih yang akan ia kejar nanti di dunia ini. Sehingga ia nanti memiliki visi misi yang jelas. Ketika itu ia akan mencari orang yang mampu mewujudkan visi yang dimilikinya. Misalnya, dia ingin anaknya hafal Quran. Misalnya, maka dia akan memilih orang yang sudah bisa atau sudah memiliki hafalan cukup banyak agar nanti bisa mengajarkan kepada anaknya hafalan. Atau dia ini punya prinsip bahwa saya akan menikah ini untuk memperbanyak keturunan saya. Maka jangan memilih orang yang walud, yang subur, ya, yang baik dan bisa penyayang kepada anak-anak. Sehingga akhirnya dia bisa mendapatkan anak yang banyak dari seorang wanita tersebut. Sehingga visi misi seorang itu menentukan ia dalam memilih pasangannya. Maka dibutuhkan adanya sebuah pengetahuan yang cukup kepada kita semua untuk menilai ataupun memilih pasangan hidup yang kita inginkan. Namun itu kadang tidak didapatkan dan kadang kita mendapatkan sesuatu yang memang bukan sesuai dengan yang kita inginkan. Permasalahannya adalah bila kita sudah sudah memilih misalnya, atau sebelumnya nggak pernah memilih, yang penting ada diambil. Yang pertama juga karena takut ketuaan, takut usianya bertambah tua, akhirnya mendapatkan siapa saja yang mau dia ambil. Padahal berbahaya sekali bila kita tidak memilih pasangan dengan baik, karena akan banyak sekali kejadian
yang menimpa seorang wanita karena ia tidak memilih pasangannya dengan baik. Oleh karena itu, sebuah rumah tangga itu akan baik bila dimulai dengan memilih pasangan yang tepat. Nah, apakah itu adalah hal yang sangat mutlak yang nggak mungkin lagi berubah? Tidak. Itu adalah satu hal yang mungkin masih kita bisa ubah. Di mana Allah Subhanahu wa taala sangat mampu merubah istri kita dari hal yang tidak sesuai menjadi sesuai. Nah, saya ingat dengan sebuah ayat Al-Qur'an di mana Allah berfirman, "Wa aslahna lahu zaujah." Ketika mengisahkan tentang Nabi Zakaria, ya, alaihi salatu wassalam, ya, yang memiliki istri, memiliki kelemahan. Ada yang mengatakan dia itu mandul, tidak punya anak. Ada yang mengatakan dia itu panjang lisannya. Nah, kata para ulama mufassirin bahwa dua hal ini tidak bertentangan. Mungkin saja ada pada istri beliau dua sifat tersebut. Nah, upaya beliau dalam mendidik istri beliau, dalam doa-doa beliau, akhirnya membuat Allah Subhanahu wa taala mengijabahinya dan memperbaiki istrinya. Wa aslahna lahu zaujah, dan kami perbaiki, ya, istrinya Zakaria tersebut. Sehingga akhirnya dia bisa menjadi orang yang akhlak mulia dan kemudian bisa melahirkan anaknya yang bernama Yahya. Menunjukkan bahwa kesalahan di awal tidak mesti membuat kita putus asa untuk memperbaiki yang ada. Namun tentunya tidak sama. Ya. Memulai dengan pasangan yang sesuai, ya, yang dia itu sesuai dengan yang kita inginkan, dengan yang tidak sesuai sebelum sesuai. Sehingga kalau di awal mungkin tinggal menjaga agar jangan sampai sang istri itu, ya, berubah menjadi tidak baik. Yang kedua tentunya wajib ada perubahan, wajib ada pembinaan, perbaikan yang melebihi yang pertama. Sehingga butuh kesabaran yang lebih, butuh tenaga yang lebih, ya, butuh energi yang lebih, butuh waktu yang lebih, ya, butuh juga doa yang lebih, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbaiki sang istri agar mampu mewujudkan, membantu dia mewujudkan apa yang diinginkan, ya, dan diidam-idamkannya. Ini hal yang penting yang kita rasakan, kadang dilalaikan oleh banyak orang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sendiri menyampaikan kepada kita tentang para istri dengan mengatakan bahwa mereka adalah harthul lakum. Nisa'ukum harthul lakum. Istri kalian adalah tanah pertanian kalian. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Datangi, ya, datangi tanah pertanian tersebut sesuka kamu. Menunjukkan apabila kita ambil ini sebagai sebuah permisalan, ya, bahwa istri adalah tanah, ya, yang akan kita tanam di sananya bibit-bibit, ya, tanaman yang diharapkan muncul darinya anak-anak yang soleh yang tumbuh, ya, di sebuah tempat yang baik dengan pembinaan yang baik dan penjagaan yang baik. Maka tentunya seorang itu kadang mendapatkan tanahnya itu tanah yang subur. Sehingga ia tinggal menjaga tanaman itu dari hama-hama yang menyerangnya. Yang kedua, ternyata tanahnya tandus, tidak subur. Maka butuh diolah, butuh diberi pupuk, dan lain sebagainya sampai layak
untuk ditanam pada tanaman. Dan mulai kemudian ada penjagaan terhadap tanaman tersebut dari hal-hal yang merusaknya. Menunjukkan bahwa memilih pasangan hidup ini sangat penting sekali. Ya. Apalagi di era sekarang ini, di zaman kiwari ini. Ya. Di mana kita kaum laki-laki itu lebih banyak sibuk mengurusi kebutuhan dunia, kebutuhan asasi manusia ya di rumah tangga kita, dan sedikit sekali waktu kita untuk bisa membina keluarga, membina istri, anak, dan yang lainnya. Maka memilih pasangan yang tepat ini sangat membantu sekali kita dalam berjalan di atas keistiqomahan di masa-masa seperti ini. Ini permasalahan yang pertama kita ingin tekankan pada teman-teman semua ya di grup orang tua hebat ya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmahnya agung terkadang tidak memberikan yang kita harapkan. Ya. Kadang Allah mencoba memberi kita orang yang tidak kita harapkan atau tidak kita sesuaikan dengan keadaan kita. Sudah mencoba dan sudah mempunyai visi misi yang jelas, sudah punya kriteria yang ingin didapatkannya. Ternyata ditakdirkan mendapatkan yang tidak sesuai dengan kriteria yang diharapkan tersebut. Apakah kita buang langsung? Kita katakan tidak terima. Atau kita meyakini sebagai sebuah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita yang Allah beri kepada kita semua untuk ujian kita. Ya, untuk kita diuji apakah mampu mensyukurinya dengan membinanya, memperbaikinya sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala rubah dan perbaiki istri tersebut. Atau kita biarkan saja sehingga akhirnya tambah lama tambah hancur, berantakan. Atau kita melepas langsung sebelum capek memperbaiki, kita lepas aja lah, udah cari yang lainnya. Sehingga akan nampak bagaimana iman seorang mukmin yang mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya ia akan bersabar, ya, akan bersabar, ya, dan akan mencoba untuk mensyukur nikmat tersebut, walaupun nikmat itu terasa kecil. Ya. Tapi yakinlah di sana ada hal-hal yang akan membuat kita ridho, di antara hal-hal yang membuat kita tidak menyukainya tersebut. Nabi akan sampaikan, la yafruqu mu'minun mu'minatan idza kariha syai'an minha radiya akhar anil akhar. Janganlah mukmin itu benci mukminah. Kalau ia benci dengan sesuatu darinya, mungkin ia ridho dengan yang lainnya. Menunjukkan bahwa kita sebagai seorang mukmin berusaha untuk memahami ya, anugerah tersebut sebagai rezeki yang wajib disyukuri. Baik sang wanita mendapatkan orang suaminya sesuai dengan yang dia harapkan. Artinya dia pengen misalnya dia ingin suami yang bisa jadi imam di rumahnya, yang memimpin ia sholat, yang memimpin ia dalam ibadah kepada Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata dapatnya enggak demikian. Atau juga sang laki-laki ya, yang mengharapkan dapatkan seorang wanita yang baik, yang lembut, yang mampu
menjadi sahabat dalam berbagi, menjadi istri yang mendampinginya, dan lain sebagainya, ya, ternyata jauh dari panggang, jauh dari harapan yang diinginkannya. Maka pertama yang harus kita yakini, semua yang sudah kita dapatkan itulah yang Allah pilihkan untuk kita. Nah, dari sini kita itu akan buat itu sebagai ladang amal soleh kita, atau kita berlari meninggalkannya dan menganggap sebagai anugerah yang tidak perlu disyukuri. Karena kita yakin pada selama dia masih mukminah, maka dia ada kebaikan di sana, dan Allah akan berikan keberkahan, ya, padanya bila kita mampu membimbingnya kepada kepribadian seorang muslimah yang baik. Atau yang baik itu dengan segala keadaannya aja akan baik bagi suami. Maka mulailah di sini kita harus menerima dulu sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menjadi ujian kita. Apakah kita ini menjadi hamba Allah yang bersyukur dengan nikmat tersebut, ataukah kita itu orang yang tidak mau mensyukuri nikmat tersebut? Nah, kalau kita mensyukurinya, artinya kita harus mampu membinanya, mendidiknya, dan mengarahkannya, membimbingnya agar dia itu terjaga dari api neraka. Maka otomatis di sana dibutuhkan adanya keridhaan dari sang pasangan tersebut. Ia ridha ini sebagai rezeki Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia akan mampu, ya, berbuat banyak untuk perbaikan pasangannya tersebut. Yang kedua, butuh juga kesabaran, ya, agar ia bisa bersabar mengambil hal-hal yang terbaik untuk bisa merubah pasangannya itu sesuai dengan harapan yang diinginkan. Yang ketiga, maka dibutuhkan pengetahuan, ya, dan skill, ya, yang nanti membuat sang pasangan kita itu bisa berubah menjadi baik, ya, jadi baik. Yang keempat adalah memohon kepada kemampuan untuk bisa mewujudkan hal tersebut, dan dia menjadi yang terbesar dan inti, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pasangan tersebut kebaikan dan petunjuk menjadi orang yang soleh. Para ulama banyak bicara masalah ini, dan umumnya diarahkan kepada kaum laki-laki. Kaum laki-laki. Padahal tidak mesti demikian. Karena tetap yang namanya wanita adalah syaqaiq rijal, an-nisa'u syaqaiqur rijal. Artinya laki-laki perempuan sama, sebenarnya sama-sama punya kebutuhan, sama-sama harus berbuat yang terbaik. Artinya, terkadang sang laki-laki dapatkan istrinya kurang baik, dan kadang wanita pun mendapatkan suaminya kurang baik. Dan harus sama sikapnya. Pertama adalah meridhoinya, jadikannya sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala, yang umumnya semua itu adalah ujian kepada kita semua.
semua anugerah ujian bagi kita semua. Saat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas semua nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua. Makanya Nabi Sulaiman ketika diberikan Allah anugerah pindahnya sehingga sana Ratu Saba, dari Saba ke kerajaan beliau dalam sekejap mata. Dia mengatakan hada min fadli rabbi. Ini semua anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dia berluanya untuk menguji aku. Ashkur am akfur. Aku syukur atau aku kufur. Maka kata demikian, ketika ada dapatkan pasangan dimudahkan untuk menikah, pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kebaikannya dan dihilangkan dari keburukan yang ada pada wanita tersebut. Artinya kita anggap sebagai sebuah anugerah ya, yang Allah limpahkan kepada kita untuk menguji kita. Apakah bersyukur ataukah kufur. Nah, dari sini akan muncul hal-hal yang penting karena kita sudah memandangnya sebagai sebuah bentuk ujian, ya, ataupun tes, ya. Apa kita ini minasyakirin atau minal kafirin, ya. Maka kita harus berpikirnya adalah meridainya sebagai nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, kemudian bersabar bila ada kekurangan yang ada padanya. Kemudian setelah itu kita terus berlatih, punya skill dan kemampuan yang nanti menjadi sebab hidayahnya atau perubahan pada pasangan kita. Maka butuh ilmu. Butuh ilmu. Nah, sinilah peran ilmu parenting itu bisa memiliki fungsi. Ya. Kalau hanya ilmu ini saja tanpa ada di sana ridho, ada sabar, ya, maka tidak banyak bermanfaat. Ilmu parenting tanpa ada kesabaran dan keridhaan dari kita semua. Kemudian isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerapkan ilmu tersebut dalam bentuk yang nyata. Mendidik istri kita, mengajak suami kita, ya, agar menjadi pasangan yang bisa saling mengerti dan saling mengisi, dan kata kita, lihatlah hal-hal yang baik, maafkanlah kekurangan yang ada. Maka mencari sesuatu yang sempurna adalah perkara yang mustahil. Artinya sempurna itu perkara yang mustahil kita dapatkan pada manusia. Karena manusia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang penuh dengan kekurangan. Ya, kata Allah, ya, antumul fuqara. Antum wahai manusia adalah fuqara. Anda selalu butuh dan banyak kebutuhannya, banyak kekurangannya. Nah, kita harus mau itu semuanya. Maka Syekh Muhammad Al-Amin Syinkiti dalam Adwa'ul Bayan ketika membahas ayat tentang i'rad dan juga nusuz, ya, menasihati kita semua untuk melihat pasangan yang baik-baik saja dan maafkan yang jelek-jeleknya. Karena itu akan lebih mudah menumbuhkan rasa cinta dalam hati pasangan masing-masing. Dan biasanya bila tercinta itu ada pada hati masing-masing, akan ada muncul saling menyayangi, saling mengalah, saling memaafkan, saling mendahulukan. Ya. Maka di antara kelemahan saat ini adalah tidak adanya cinta yang benar pada pasangan kita atau pada anak kita. Dahulu kita karena kurang banyak, karena sedikitnya pengganggu, kita itu mencintai orang tua kita. Nah, cinta itu membuat kita patuh kepada dia, segan kepadanya, ya, menghormatinya, ya. Sehingga
apapun yang dimiliki orang tua kita, kita itu berusaha untuk memakluminya. Ya, memakluminya. Lain anak zaman sekarang. Ya. Karena banyaknya yang mengganggu, cintanya itu bukan pada orang tuanya, tapi pada HP, ya, pada smartphone dan lain sebagainya. Akhirnya dia lebih patuh pada smartphone daripada pada kedua orang tuanya. Sehingga tentunya tantangan yang cukup besar bagi orang tua untuk mengalihkan perhatian anak itu agar mengerti bahwa orang yang memberikan kepada dia kebaikan nanti adalah orang tuanya. Dia butuh orang tuanya. Sehingga yang kebutuhan itulah akan muncul cinta pada anak kita. Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam Qawaid fil Mahabbah pada Majmu' Fatawa yang pertama bahwa manusia itu muncul cinta berawal dari kebutuhan kepada yang dicintainya tersebut. Semakin besar butuhnya, semakin mudah mencintainya. Karena tegaknya cinta mereka itu asalnya adalah kepada maslahat dan hilangnya madarat darinya. Baru kemudian agama memperbaiki hal tersebut menjadi sebuah ibadah yang besar. Cinta karena Allah dan benci karena Allah adalah awthaq ural iman. Ya, tali iman yang paling kuat. Oleh karena itu, ya, sudah sepatasnya kita semua menerima keadaan pasangan kita masing-masing. Ya, dan terus berusaha memperbaiki keadaan yang ada menuju kepada yang ideal. Ya, dengan terus menanamkan rasa cinta pada diri masing-masing. Saya melihat kelebihan masing-masing dan banyak menutup mata dari kekurangan dan juga kesalahan pasangannya tersebut. Ya. Dengan itu akan muncul dalam hati kita sebuah kebutuhan yang akan menggiring kita untuk bisa mencintai pasangan kita tersebut. Bila sudah muncul cinta di hati kita masing-masing, insya Allah untuk berkomunikasi dengan baik akan mudah. Untuk berbicara akan mudah. Untuk curhat pun akan mudah. Ya. Dan untuk percaya pun akan mudah. Bahkan sangat mudah untuk memaafkan kesalahan pasangannya. Karena apa? Karena orang yang mencintai akan memaafkan kekeliruan, kurangan, kesalahan dari pasangan. Oleh karena itu, ya, sebagai gambaran sederhananya adalah kita harus bisa memperbanyak melihat kebaikan pasangan kita dan memperkecil atau meminimalisir, ya, melihat kepada kekurangan, kesalahan yang ada. Tumbuhkan cinta pada pasangan kita, akan banyak kemudahan kita dapatkan. Tanamkan cinta pada anak kita, jangan patuh pada orang tuanya. Dia akan ikuti nasihat orang tuanya. Yang dia dengar perintah dan larangan orang tuanya. Dan demikian, inilah yang sebetulnya hilang pada rumah tangga kita. Hilang pada rumah tangga kita. Pada anak kita. Yaitu rasa cinta tersebut. Maka perbaiki. Tumbuhkan itu pada anak-anak kita, pada istri kita. Karena itulah cara kita untuk membimbing mereka, ya, selamat dari api neraka. Mungkin demikian ringkas tentang apa yang ingin sampaikan kepada teman-teman semuanya. Inilah perjuangan kita membangun rumah tangga yang baik,
yang akan menelurkan anak-anak yang baik, yang akan merubah masyarakat jadi baik. Karena perbaikan rumah tangga ini adalah perbaikan negara juga. Baiknya sebuah rumah tangga akan berpengaruh pada baiknya sebuah masyarakat. Dan baiknya sebuah masyarakat berpengaruh pada perbaikan sebuah negara. Maka dikatakan para ulama bahwa siapa yang perbaiki rumah tangganya berarti telah memperbaiki negaranya. Oleh karena itu, harapan saya kepada teman-teman sekalian adalah kita kembali belajar lagi bagaimana bisa mencintai dan bagaimana bisa dicintai. Dua ini sangat penting. Jangan diremehkan. Berusaha bagaimana bisa mencintai dan dicintai. Insya Allah, yaitu ada pada kita semuanya. Allah akan memudahkan banyak sekali urusan kita dalam rumah tangga. Dan saya insya Allah setiap Sabtu di Roja TV sedang dalam tahapan materi kaidah-kaidah memilih pasangan hidup yang tepat. Bisa diikuti insya Allah di Roja TV setiap Sabtu ya, dengan materi ini. Saya akan buat 10 sesi, baru 1 sesi ya, saya sampaikan. Masih ada 9 lagi yang saya sampaikan insya Allah setiap pekan satu kaidah. Mudah-mudahan bisa Allah mudahkan selesai 10 kaidah yang tepat dalam memilih pasangan suami istri. Allah alam bisawab. Syukran Abu Salma atas waktunya. Nah Ustaz, barakallahu fiik Ustaz. Wa jazakallah khairan Ustaz atas Masya Allah ya, nasihatnya yang sangat bermanfaat sekali ya untuk kami, khususnya saya pribadi Ustaz. Untuk berikutnya Ustaz, apakah diizinkan Ustaz untuk bertanya jawab? Silakan. Soal jawab Ustaz. Baik, bagi ayah bunda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ingin bertanya silakan. Ingin bertanya langsung silakan raise hand, nanti akan diizinkan oleh admin untuk dibuka mic-nya ya. Kemudian yang ingin bertanya secara tulisan silakan mengetikkan di chat ya, untuk supaya bisa kami bacakan ya. Nah, sembari menunggu pertanyaan ini Ustadz ya, ini adalah suatu hal yang menarik Ustadz ya. Ketika antum tadi menyampaikan di antara hal penting adalah kita perlu untuk belajar mencintai dan belajar dicintai. Ini Masya Allah nih Ustadz. Soalnya kebanyakan kita itu kan mungkin berusaha untuk belajar mencintai Ustadz ya. Cuman belajar dicintai ini yang memang artinya kita harus tahu nih, harus mengenal pasangan kita, apa yang dia sukai, apa yang dia cintai gitu Ustadz ya. Agar kita bisa mendapatkan cintanya gitu Ustadz. Sebagaimana dia katakan orang Arab itu laisal muhim an tuhibba walakin al-muhim an tuhabba Ustadz ya. Nah, itu benar nggak Ustadz itu? Pernyataan seperti itu Ustadz? Iya. Jadi sebetulnya kalau kita katakan benar ya. Nah. Tapi harus dipahami dengan benar juga. Artinya yang terpenting itu maksudnya adalah fokus kita itu adalah mencintai atau dicintai. Nah, biasanya orang kalau cintai itu bisa mencintai. Misalnya gini. Kalau penting itu kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah mencintai kita. Sebab kalau Allah mencintai kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat pada konteks rumah tangga, seorang bapak yang dicintai adalah anaknya. Saya yakin sang bapak akan bisa mencintainya. Kan lebih mudah mencintai ketimbang dicintai itu. Bisa kita lihat misalnya bapak dapatkan sang anak itu patuh, baik, ya, tidak pernah berbuat hal-hal yang mengganggu atau membuat kita susah, kan akan mudah mencintai dia. Ya. Tetapi bukan berarti mencintai bukan tidak penting.
Ya, artinya fokus kita itu adalah bagaimana menjadi seorang tua yang cinta anak-anak tersebut. Ya, sehingga kita berusaha untuk mengambil hatinya agar ia mampu mencintai orang tuanya. Nanti insya Allah orang tua itu akan mencintainya dengan mudah. Karena banyak orang yang mencintai, tapi salah dalam mencintainya. Ya, banyak didapatkan di mana-mana orang cinta Nabi. Semangat cinta sama Nabi. Tapi apakah pernah berpikir bahwa ia akan dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW? Makanya kalau kita ingin Allah cintai, kita belajar mana yang Allah cintai itu. Misalnya Allah yuhibbus sabirin, yuhibbul mutatahhirin, yuhibbul mutawakkilin misalnya. Maka kita bisa menjadi orang-orang yang Allah cintai tersebut. Sehingga apa? Akhirnya kita jadi hamba yang Allah cintai. Yang penting itu Allah cintai. Bukan kita mencintai dia. Ya, itu maksud daripada istilah itu. Bukan berarti bahwa kita tidak usah mencoba untuk mencintai orang lain. Itu keliru. Ya. Itu hanya ungkapan bahwa harusnya fokus pertama adalah kita jadi orang yang cintai. Fokus pertamanya. Karena apa gunanya kita mencintai kalau nggak cintai sama orang lain? Kita mencintai guru kita, guru nggak cinta sama kita. Ya, kayak apa? Orang yang bertemu sebelah tangan. Ya, kita coba mencintai istri kita, ya, tapi kita tidak pernah berusaha bagaimana istri mencintai kita. Artinya istri itu akan cinta kepada sesuatu yang ia ingin, yang ia cintai. Ketika ada pada suaminya, maka bisa mencintai suami. Maksudnya yang saya pahami Allah bisa. Nah, Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz ya. Berarti kalau bisa disimpulkan, Ustaz, berarti kalau orang mencinta itu bisa jadi cuman klaim aja, Ustaz ya. Aku cinta kok gitu kan. Cuman kalau kita benar-benar dicintai, berarti di situ memang butuh usaha, ada juhud, ada effort, ada upaya, butuh ilmu, harus tahu, harus mengenal. Ya. Nah, jadi kalau kita ingin dicinta, ya berarti otomatis di situ ada upaya yang real, Ustaz ya. Daripada Apa sekedar yang kita cuman mengklaim mencinta saja gitu. Ustaz ya. kan mencintai kan keinginan, mencintai kan kita hanya mencintai saja. Nah, Ustaz. Tapi ketika kita mencintai, apakah kemudian kita berbuat sesuatu yang dicintai sama yang kita cintai? Masalah. Nah, Ustaz, ini udah ada pertanyaan yang masuk, Ustaz, dari chat, Ustaz. Ini pertanyaannya cukup panjang, Ustaz. Izinkan saya untuk membacanya, Ustaz ya. Ini ada pertanyaan dari salah seorang ummahat. Saya punya saudara yang Allah takdirkan pasangannya, suaminya itu kurang saleh. Awal pernikahan pernah KDRT, kemudian baikan kembali. Kemudian dalam perjalanannya suami sudah berubah menjadi lebih baik. Nah, kemudian berulang kembali KDRT saat lahir anak ketiga. Istri atau sang istri selalu bersabar mendoakan, memaafkan keburukan suami. Istri juga bekerja membantu perekonomian keluarga. Apakah sikap istri sudah benar, Ustadz? Dan apakah dalam bersabarnya itu dapat menjadi jalannya meraih ridho Allah untuk menggapai surganya? Jazakallah khairan, Ustadz. Barakallahu fiik. Kalau melihat kepada ini semuanya, sabar itu kan ada pengertian yang sangat agak keliru ya. Sabar itu ada pengertian yang saya lihat itu ngalah. Padahal tidak mesti ngalah. Sabar itu adalah menahan diri untuk tidak berbuat sesuatu yang tidak dituntut oleh syariat atau akal yang sehat. Makanya sabar dalam perang itu adalah berani menyerang musuh. Kokoh dalam tempatnya sehingga tidak mundur sampai ya, meninggal dunia. Sabar dalam peperangan. Nah, makanya terkadang sabar kita itu adalah bercerai. Kadang bertahan itu jadi sabarnya kita. Maka ini haruslah kasusnya. Nah, kasusnya. Nah, memang ada KDRT itu kan sesuatu yang relatif ya.
Artinya terkadang dilakukan itu karena emosi yang meluap semata. Suami itu kadang-kadang karena dalam keadaan sangat lelah misalnya, kemudian tersinggung oleh sesuatu, akhirnya dia lupa ataupun salah dalam menyikapi, sehingga akhirnya apa? Timbul kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Maka kalau sumbernya hanya karena itu, maka mungkin bertahan lebih baik. Dan kita disahkan oleh Syekh Muhammad Mukhtar Syankiti dalam sebuah ceramah dia tentang hukum zaujiyah, sampaikan bahwa dulu di Saudi Arabia ada seorang wanita yang sangat soleha. Suaminya nggak soleh. Nah, sampai KDRT pun pernah dipukul oleh suaminya. Ketika ada orang tuanya datang, karena nggak dia kecelakaan saja, bukan karena KDRT, sampai meninggal dunia. Dan subhanallah, setelah meninggal dunia, suaminya adalah orang yang paling merasa bersalah terus. Sampai suaminya ridho dengan sang istri tersebut dan merasakan kesalahan yang berat yang ia pernah lakukan, dan akhirnya banyak bersedekah untuk sang istri dan banyak wakafkan hartanya untuk sang istri tersebut. Jadi terkadang dapatkan hasilnya di akhir. Namun terkadang emang orang ini orang yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Artinya berbahaya bagi sang wanita. Ya, misalnya sampai lehernya, tulangnya bergeser misalnya, karena dicekik atau ditarik kepalanya oleh suaminya. Atau hal-hal yang membahayakan dia. Maka ini pun tentunya lebih baik berpisah. Karena berbahaya bagi jiwa sang wanita tersebut. Ya, karena itu tindakan yang sangat-sangat walim dan juga berbahaya bagi sang wanita. Kalau hanya dipukul, kan hanya paling bekas, sedikit hilang lagi. Ya, jadi dilihat pada tingkat KDRT-nya. Bila sampai pada tahapan berbahaya, membahayakan jiwa sang wanita, maka sebaiknya ya, ia berpisah dari sang suami itu. Kenapa? Karena khawatir ya, jadi sebab kematian yang mengakibatkan tentunya suaminya tambah berdosa dan bisa menjadi sebab kehancuran sebuah rumah tangga tersebut. Atau melihat kepada kondisi lainnya. Ya, kondisi seperti misalnya rumah tangganya bagaimana, kondisi keluarganya bagaimana, apakah maslahatnya adalah dia harus berpisah ataupun tidak berpisah, itu juga hal yang penting untuk dipertimbangkan. Ya. Tapi mudah-mudahan sabarnya dia itu karena ingin misalnya meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan memahami bahwa tidak mudah ya hidup single parent dan khawatir dengan tidak punya suami, nanti anaknya terlantar dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu dan pahala atas kesabaran mereka dia dalam hal ini. Nah, kemudian Ustaz, ini ada pertanyaan yang juga masuk Ustaz. Bolehkah seorang wanita menggugat cerai seorang suami lantaran karena sudah merasa tidak cinta lagi? Jadi kehilangan perasaan cinta dan sudah merasa tidak nyaman lagi bersama dengan suami, padahal suami ini tidak pernah menyakiti istri dan juga masih memenuhi tanggung jawabnya. Nah, jadi karena alasan sudah tidak cinta lagi Ustaz. Dan ini dengan alasan sebagaimana Zainab bintu Jahsh yang ketika menikah dengan Zaid apa namanya? Iya. Dan beliau pun menuntut bercerai dikarenakan tidak suka atau tidak senang dengan laki-laki itu. Nah, ini mungkin bertanya ini dikarenakan mungkin pernikahan itu awalnya karena dipaksakan atau yang seperti itu, Ustaz. Nah, jadi intinya boleh nggak Ustaz seorang wanita karena nggak cinta itu menuntut cerai? Ada hal yang perlu dicermati. Apakah memang itu sudah berusaha mencintai atau hanya karena opini kalau dipaksa itu nggak akan bisa mencintai. Beda kan? Artinya ada seorang wanita dipaksa menikah oleh keluarganya dengan seorang laki-laki. Kemudian ia membuat sebuah batas
Pokoknya saya nggak akan bahagia dengan orang yang tidak saya sukai sebelumnya. Padahal wa in takrahu syai'an fa huwa khairun, asa an takrahu syai'an fa huwa khairun. Kadang-kadang mungkin saja yang kita nggak suka itu malah terbaik bagi kita. Maka ada upaya dulu untuk mencintainya. Nah, kalau kita mau kiaskan analognya pada Zainab binti Jahsh dengan Zaid, maka jauh sekali. Jauh sekali. Karena sebetulnya kalau kita melihat kepada kisah Zainab binti Jahsh, itu tidak semata karena dijodohkan Rasulullah atau yang lainnya. Tapi karena faktor lain ada di antaranya bahwa memang Allah mengetahui ya, Nabi ya, mau menikahi Zainab binti Jahsh. Ya, kalau bukan lagi menjadi istrinya Zaid bin Harithah. Yang kedua juga sudah ada upaya untuk baik, ya, untuk mencintainya, namun tidak bisa dan khawatir kufur pada suami tersebut. Nah, kisahnya Jamilah dengan suaminya, ya, Thabit ibn Qais ibn Syammas, Khatibul Ansar, yang mengatakan saya tidak membenci akhlaknya Thabit. Artinya akhlaknya bagus, semuanya bagus, soleh. Namun akrahul kufra, karena ia mungkin melihat ya, suaminya itu sehingga tidak punya hasad untuk melayani sang suami tersebut. Sehingga dia akrahul kufra, takut dia kufur dengan suaminya. Maka bila tidak cintai sampai pada tahapan takut tidak bisa mensyukuri suaminya, tidak bisa menggunakan tugas-tugas sebagai istri pada suaminya, atau usaha dia sudah maksimal untuk mencintai namun tidak juga bisa, sehingga khawatir tidak bisa hubungan suami dengan sang suami tersebut, maka dibolehkan oleh para ulama rahimahullah ta'ala. Karena semuanya pada apa? Khauf al-kufur al-asyir, takut khawatir tidak bisa mensyukuri suami, tidak bisa menggunakan hak-haknya pada sang suami tersebut. Maka kalau itu alasannya maka dibolehkan. Tapi kalau hanya tidak cinta, tidak ada alasan pun, ya maka kalau nggak cinta nggak boleh untuk berpisah dengan suaminya tersebut. Saya ditekankan di sana karena banyak orang-orang sekarang ini yang mencoba untuk pisah dengan suaminya hanya hal yang sepele. Ya, maka tidak boleh. Kita berusaha mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala, dan kalau nggak bisa mungkin karena bentuknya yang tidak memungkinkan itu ya lihatnya atau punya akhlak yang buruk. Ya, mungkin saja dia bisa menjadi orang yang kufur dengan suami kalau mempertahankan hidup dengan sang suami tersebut. Dan hampir semua riwayat hadis tentang perceraian adalah atau khulu itu adalah karena khawatir kufur kepada sang suaminya tersebut. Allah alam. Ustaz, barakallahu fiik Ustaz. Ustaz, ini ada pertanyaan ini udah banyak pertanyaan Ustaz, dan ada pertanyaan yang semisal Ustaz. Bagaimana apabila istri menuntut cerai kepada suami, misalnya karena suami dalam hal ibadahnya kurang, kemudian juga dalam hal semangat ngajinya kurang, kemudian menuntut cerai, itu apakah diperbolehkan Ustaz? Karena melihat hal ini. Ini materinya banyak yang 10 ya. Ini fenomena cukup mengerikan sekali ya zaman sekarang ya. Memang banyak sekali sekarang ini, ini banyak sekali. Bahkan ada Betul, Ustaz. Nah, penelitian ya, tingkat gugat cerai sangat tinggi di Indonesia ini. ya, la ilaha illallah. Ingat ya bahwa tidak ada orang yang sempurna. Nggak ada orang yang sempurna. Yang kedua, tidak ada orang yang istiqomah terus. Ya.
Nabi berkata, istaqimu wa la tuhsu. Nah, artinya manusia itu akan saatan-saatan. Kadang semangat, kadang enggak, dan lain sebagainya. Dan sebabnya kita punya pengalaman juga, kalau kita pengalaman ya, biasanya teman-teman kalau ada pengalaman itu lebih seru untuk dilihat ketimbang dalil. Saya pernah menangani sebuah kasus di mana sang istri ingin minta cerai dari suaminya. Pada suaminya baik, hanya karena suaminya nggak ngaji. Saya nggak tahu kenapa sebabnya. Akhirnya saya katakan, nah, ya, mau surga apa mau neraka? Ya. Artinya kan ini saya macam-macam sebagai apa? Sebagai sebuah apa namanya menekan orang supaya mau mendengar yang kita kan sampaikan kan. Ya. Akhirnya setelah saya tahu permasalahan adalah karena suami ini nggak ngaji, sehingga dia kecewa, sehingga dia bad moodnya, nggak punya mood sama suaminya dan sebagainya macamnya, maka akhirnya saya datangilah mereka. Didatangi, saya ajak bicara suaminya, ternyata sebenarnya sepele. Suaminya nggak mau ngaji, suaminya hanya apa? Hanya bersifat apa namanya? Inferior, apa namanya? Minder ya, merasa minder, merasa bahwa dia belum bagus, belum baik, dan kawan-kawan yang ngaji itu sudah baik, tetap Pak soleh dan lain sebagainya. Dan kita sampaikan pada kita bahwa semua mereka juga sama-sama Bapak, sama-sama awalnya seperti ini gitu. Ya. Kan itu kan berubah setelah belajar. Nah, akhirnya subhanallah Allah kasih hidayah bisa apa mengantar istrinya mengaji dan dia mengaji. Dan selesai urusannya. Jadi kadang-kadang itu hal yang sepele ya. Artinya bahwa kuat apa ibadah yang kuat itu kan memang relatif. Ada orang yang nggak kuat ibadah tapi kuat dalam bersedekah, ya. Sehingga tidak bisa kita paksakan semuanya itu dengan standar yang kita miliki. Misalnya sang istri bisa sholat malam, tiap malam, suaminya nggak bisa. Mungkin suaminya berat ya, bekerja pagi siang, malam masih ada pikiran, kemudian begitu tidur, betul-betul memang itulah kerja untuk istirahat. Maka saya lihat Allah Al-Bisab ini belum bisa dikategorikan sebagai alasan yang kuat untuk minta gugat cerai. Apalagi umumnya para wanita itu tidak mau susah zaman sekarang. Ya, padahal dengan ia bercerai pun belum tentu mudah dapatkan pasangan yang sebaik suami pertamanya itu. Nah, karena itu semuanya dipertimbangkan dengan baik. Ya, kalau memang itu sampai membuat seorang itu jadi kufur kepada suaminya, maka jelas ya itu bentuk ketakwaan kepada Allah SWT. Takwa, yang kita takut kufur dengan suami. Atau itu hanya sebuah ungkapan kekecewaan semata. Nah, ingin cerai karena kecewa dengan suaminya sehingga apa? Sehingga itu membuat dia mencari sarana atau mencari sebab, mencari apa namanya? Mubarirat al-mubihat yang membolehkan ia untuk meninggalkan sang suami tersebut. Karena dia punya kemampuan lain. Biasanya orang yang berpenghasilan sendiri ya mandang orang lain tentunya tidak sama. Misalnya ada ummahat punya penghasilan banyak, ya, punya usaha hebat, dia tentu akan memikirkan suami yang lebih hebat daripada yang dia dapatkan, pengen suaminya lebih baik daripada yang ada sekarang ini. Ini berbahaya sekali. Maka dari itulah Islam memberikan hak cerai itu pada sang suami, bukan pada istri. Ya, saya yakin itu belum sampai pada tahapan bolehnya gugat cerai. Allah alam bisawab. Namun Ustaz, barakallahu fiik Ustaz. Ustaz, ini masih ada pertanyaan lagi Ustaz. Ada pertanyaan juga dari Ummahat Ustaz. Bagaimana menumbuhkan cinta kepada pasangan yang melalaikan kewajiban-kewajiban utamanya? Ya, mungkin seperti nafkah itu Ustaz ya. Dan kita pun akhirnya juga meninggalkan kewajiban dan menggantikan peran dari kewajiban tersebut. Artinya mungkin istrinya ikut kerja, Ustaz. Ya, dan di mana sehari-hari akhirnya sang istri sudah kelebihan tugas.
Nah, ini bagaimana caranya untuk menumbuhkan cinta? Ini kayaknya berat. Yang pertama, yang saat adalah kita butuh ikhlas di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita adalah orang yang sangat apa ya nama, pede banget sama diri sendiri. Kita kurang dekat sama Yang Maha Kuasa, tidak mengajukan yang kita ingin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita senang curhat sama Ustaz ketimbang sama Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal yang nanti membantu kita itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, suami tidak bekerja itu atau melalaikan tugas-tugasnya dia itu kemungkinan juga disebabkan karena kemampuan sang wanita yang bisa mencari nafkah melebihi sang suami. Sehingga akhirnya suami mengatakan, lah kami yang bekerja, ya enggak, saya menikmati. Nah, oleh karena itu sebetulnya ya saya lihat oleh ini terjadi karena perubahan niat. Dulunya awalnya mau bantu sang suami bekerja, bantu sang suami. Kemudian ternyata bisa mengalahkan suami dalam penghasilan. Dan akhirnya suami berpikirnya terbalik. Sudah ada yang nyari nafkah, saya ngapain lagi? Nah ini juga bisa terjadi seperti itu. Makanya dalam sebuah rumah tangga itu penyakit utamanya adalah tidak adanya komunikasi yang baik antara pasangan suami istri. Sang suami merasa bahwa nafkah sudah nggak wajib lagi bagi dia karena istri sudah bekerja. Sang istri merasa bahwa suami saya nggak tanggung jawab ya. Saya bekerja kok dia yang nggak ngasih nafkah sama saya. Maka butuh komunikasi yang baik. Ya, bahwa sebetulnya nafkah itu ada kewajiban sang suami. Kecil besarnya itu ada, harus ada dari suami memberikan kepada keluarganya sebagai bentuk ibrah udhimah, ya, sebagai bentuk menghilangkan tanggung jawab dia sebagai suami dalam menafkahi sang istri, karena menafkahi itu sebagai kemampuan suaminya. Ini permasalahan besar dihadapi oleh sebuah rumah tangga. Tidak adanya komunikasi yang baik antara mereka. Yang awalnya membantu, akhirnya di inti. Yang dibantu, malah sekarang jadi pembantu. Nah, ini terjadi. Akhirnya sang perempuan mengeluh. Kenapa? Karena terlalu capek bekerja dan masih mengurus rumah. Maka kita katakan dulu ketika awal membantu, apa tujuannya? Lillah atau hanya untuk suami? Kalau tujuannya ibadah sama Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya akan mudah bagi dia. Kenapa? Karena dia beribadah untuk membantu suami. Sehingga suami tetap dibantu untuk bekerja juga. Karena itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu. Ini terjadi juga di sebagian ummahat yang saya kenal semuanya. Saya pernah tinggal di rumahnya, menginap. Ya, tampaknya bahagia-bahagia saja. Dan ternyata demikian. Keluhannya ada bahwa ternyata dulu saya membantu, malah sekarang ya, dia yang membantu, bukan yang inti. Peralihan tugas terjadi dengan sangat sederhana dan tidak dirasakan kedua belah pihak. Sampai akhirnya apa? Akhirnya suaminya itu uang ditabungkan, istrinya dipakai untuk menafkahi keluarga. Akhirnya tidak terima. Nah, ternyata sang suaminya menganggap itu sudah menjadi tanggung jawab itu. Kenapa? Karena dia sudah hanya memberikan waktu pada dia. Hak-haknya pun dikorbankan untuk sang istri bekerja. Gitu. Nah, sehingga kata dia tentunya beralih dong ya, kepada sang istri dalam nafkahnya. Dan selama ini dia kata masalah sejak awal, kata masalah sampai hari ini. Gitu. Nah, sang istri ketika sedang kondisinya normal tidak masalah. Ketika ada masalah, usahanya agak seret, ya, kemudian banyak harus bekerja lebih banyak lagi, mulai mengeluh dan menyalahkan sang suami. Padahal kalau ada komunikasi yang baik sejak awal, nggak demikian keadaannya. Ya. Adanya hal ini terjadi karena kurang
kasih antara pasangan suami. Maka saya sering ngomong sama para ummahat, curhatlah kepada sang suami. Jangan kepada ustaz. Sebab ustaz itu manusia biasa. Dan terkadang jawabannya itu merusak rumah tangga. Saya dapatkan ada ummahat curhat sama seorang ustaz, udah cerai aja boleh. Subhanallah. Kan tidak cerai dari suami. Ditanya kenapa? Ustaz fulan boleh kan Pak? Jadi ini perkara yang penting untuk kita cermati bahwa kita harus selektif dalam memberikan tanya, dalam kita curhat, harus selektif. Yang paling buruk sama suami. Ya, sama suami. Karena suami bertahu ya, keadaan sang istri. Banyak laki-laki yang nggak tahu itu. Kenapa? Karena sibuk bekerja. Pikirannya adalah bagaimana menghasilkan uang untuk kebutuhan rumah tangganya. Sehingga akhirnya apa? Karena dia tidak punya waktu untuk peka dengan sang istri. Maka dengan curhatan sang istri itu akan membuat dia sadar bahwa sebetulnya rumah itu tidak cukup hanya dengan uang yang berlimpah, tapi juga butuh kasih sayang yang berlimpah. Oleh karena itu perlu adanya upaya dari sang istri juga curhat sama suaminya, nggak apa-apa. Ya, paling diketawain atau mungkin cuma disenyumin, nggak apa-apa. Yang penting sudah ngomong kepada sang suami itu. Moga-moga nanti dia ingat, oh iya ya begini, oh iya begitu. Kadang-kadang sang suami mungkin di awalnya hanya anggap ini hanya cari perhatian, caper dan lain sebagainya. Nggak masalah, ya nggak masalah. Tapi sampaikan semua sang suami supaya suaminya akan sadar bahwa dia ternyata dibutuhkan oleh sang istri. Karena laki-laki itu ingin dihormati, artinya kalau dibutuhkan senang laki-laki. Ya, dan istri ingin dimengerti. Ya. Sehingga kalau ingin dimengerti, kan pengennya diem, suami tahu. Nah, kalau suami nggak tahu, dikasih tahu dong, biar mengerti. Ya, enggak? Karena kadang butuh adanya sebuah alarm biar dia bangun. Ya. Orang kadang-kadang pede aja tidur itu gak pakai alarm, terakhir lewat waktunya. Saya demikian. Ya, jadi ngomong lah, walaupun mungkin awalnya cuma dicuekin, nggak apa-apa ngomong. Sampai akhirnya muncul komunikasi yang baik. Dan hal yang penting itu kita kepada para umat yang ada, buatlah upaya agar lancar dan bagus komunikasi pasangan suami istri. Jangan sampai ketika belum menikah ngomongnya enak, komunikasinya enak banget, bisa tawa-tawa, ya, bisa pukul-pukulan dan lain sebagainya. Setelah menikah, selalu tanpa ada ngomong aja susah ini, ya. Ngomong aja susah, ya enggak? Artinya ini kan salah ini. Nah, ini kan salah. Karena apa? Yang awalnya itu hangat hidupannya, begitu sudah menikah, jadi apa? Jadi datar, ya, tanpa irama. Akhirnya timbul kebosanan dan ini berbahaya bagi kehidupan rumah tangga. Jadi demikian, ya, upayakan ada komunikasi yang baik dengan pasangan kita. Nah, Ustaz, Masya Allah Ustaz ya. Menarik Ustaz ya. Jadi laki-laki itu ingin dihormati, wanita ingin dimengerti Ustaz ya. Itu menarik itu Ustaz. Jadi tema ya. Iya, Ustaz, ini ada 3 pertanyaan yang terakhir Ustaz ya. Kalau diizinkan Ustaz. Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan yang sama Ustaz. Berkaitan dengan seorang janda atau single mother yang udah bertambah usianya, lalu kemudian apabila dia diminta ataupun ada ikhwan yang ingin khidbah, tapi ikhwan ini kelihatannya secara akhlak baik, sholatnya juga baik, tapi ilmu agamanya kurang. Jadi dibandingkan sama si wanita tadi, si akhwat tadi itu kurang. Nah, apakah yang seperti ini tuh layak untuk diterima Ustadz? Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang semisal ini Ustadz. Jadi dari sisi ilmu, ikhwannya masih kurang dibandingkan akhwat tersebut. Ilmunya apa standarnya? Ya, kira.
Nah, itu Karena saya emang khawatir, repot. Ya, beda standar. Artinya gini, betul, ada betul. orang yang menganggap kalau istrinya berbahasa Arab, suaminya nggak berbahasa Arab, itu suaminya kurang, istrinya lebih. Nggak mesti. Sebab ilmu itu kan pemahaman. Artinya ketika seorang itu mungkin dalam sisi bahasa Arabnya nggak punya, tapi dia punya kedewasaan. Eh, putus apa ya? Iya, ini sepertinya Ustadz bermasalah ya jaringannya sepertinya nih. Ustadz Hudid, apakah masih hadir Ustadz? Nah, sepertinya beliau mengalami gangguan jaringan atau sinyal ya sepertinya. Coba kita menunggu dulu. Ya, ya sepertinya beliau keluar ya, terputus ya, karena sepertinya jaringan beliau yang bermasalah sepertinya. Coba kita menunggu, mudah-mudahan beliau bisa hadir kembali. Ya, ini memang ini ya, memang beliau online-nya di rumah ya, dan memang di beberapa tempat ini memang koneksinya kurang kurang bagus ya. Ya baik, ini sepertinya beliau masih belum masuk ya. Sepertinya gangguan sinyal, dan jika dalam 2 atau 3 menit ya beliau tidak hadir ya, jadi mungkin majelis akan akan kita cukupkan ya, dikarenakan ini juga sudah malam ya, dan juga untuk beliau juga, kami juga apa khawatir juga bisa bisa apa namanya mengganggu waktu beliau ya, dikarenakan beliau ini orang yang cukup sibuk ya, sehingga untuk bisa mengundang beliau sebenarnya juga tidak tidak apa ya, tidak mudah sebenarnya. Baik, jamaah sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala ya. Eh kita sembari menunggu beliau hadir ya. Di sini izinkan saya untuk memberikan beberapa catatan ya ataupun kesimpulan ya dari yang disampaikan oleh Al-Ustadz Hafizahullah taala ya, sebagaimana judul kajian kita pada malam hari ini, yaitu You Are the Chosen One. Engkau adalah yang Allah pilihkan ya. Nah, ini beliau sudah masuk. Nah, kita make co-host dulu ya. Assalamualaikum Ustadz. Oh iya Ustadz, apa Ustadz? Tadi Oke, sepertinya jaringan ya. putus. Putus Ustadz ya. Ya, Alhamdulillah. biasalah. Karena nggak bayar itu mana. Oh, Masya Allah. Oke, Nah, Ustadz, ayo Ustadz. jadi standar pemahaman itu kan tidak bisa hanya karena dia pintar bahasa Arab, sedangkan sang suaminya nggak bisa, ya. Tapi standarnya itu betul pemahaman dia terhadap sebuah masalah agama ini. Ya. Maka tentunya seorang wanita bisa menilai. Kira-kira kalau ia memang di bawah dia adalah kemampuan memahami agama, nampak pada zahirnya, maka dia lihat diri sendiri. Kira-kira mampu nggak ia mendakwai suaminya itu? Mampu nggak ia mengajak suaminya itu jadi lebih baik lagi? Bila mampu, lanjut. Bila kemudian nggak mampu, jangan. Karena dia khawatirkan nanti apabila terjadi hal seperti ini, kadang muncul sebuah sikap dari sang wanita yang akan meremehkan suaminya dan tidak membuat ia menjadikannya sebagai pemimpin rumah tangganya karena merasa dia lebih hebat daripada suaminya. Ini tidak bagus. Tapi kalau dia mampu menjaga dirinya,
kemudian mampu juga mengajak suami itu untuk kemudian lebih hebat lagi dari sekarang, maka bukan halangan untuk bisa kemudian bertahun ya, bekerja sama setelah menikah. Banyak didapatkan ya, suami itu mengalahkan istrinya setelah dia menikahi sang istri. Ya, sang istrinya hafal Quran dan lainnya, suaminya tidak bisa, tapi kemudian menjadi mengalahkan sang istrinya. Kenapa? Karena istri bisa memberikan motivasi untuk bisa lebih hebat lagi di masa sebagai suaminya tersebut. Maka hal ini kembali pada kemampuan saudari sebagai seorang wanita yang punya pemahaman agama baik kepada sang suami. Jangan sampai karena itu dua kemungkinan terbawa oleh suami sehingga pemahamannya jadi mundur ya, atau merasa lebih hebat dari suaminya sehingga tidak membuat sebagai imam ataupun sebagai pemimpin di rumah tangganya tersebut. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Ustaz, ini dua pertanyaan yang terakhir Ustaz. Ustaz berkenan tentang seorang akhwat ya. Ini bertanya bahwasanya beliau dengan suami baru dikaruniai anak yang baru berusia bayi Ustaz ya, baru berusia 1 tahun, dan kemudian kedua suami istri ini sama-sama berbagi tugas untuk mengurus anak. Nah, cuman kadang-kadang sang istri ini merasa sangat lelah sekali, sehingga sang istri kadang-kadang menunda waktu sholat, dalam artian bukan sholat di awal waktu. Nah, jadi mungkin maksudnya dia menunda sholatnya tidak sampai habis. Nah, pertanyaannya adalah, apakah yang demikian ini dibolehkan Ustadz, ataukah ini termasuk sikap yang buruk? Ini Masya Allah nih Ustadz, penanya Ustadz. Sederhana saya jawab dengan jawaban, mengapa wanita tidak wajib berjamaah di masjid? Untuk apa? Untuk mengerjakan tugas-tugas utamanya di rumahnya, karena dia itu mas'ulun an baiti zaujiha wa waladihi. Tanggung jawab pada rumah suami dan anak-anak suami. Sehingga akhirnya wanita karena ada hal seperti itu diberikan kekhususan untuk tidak berjamaah di masjid. Jamaah di masjid. Kalau berjamaah dimaafkan, apalagi yang lainnya. Yang kedua, bahwa sholat di awal waktu itu hukumnya sunnah. Bahkan sebagai mengatakan itu hanya afdol saja. Hanya apa? Afdol saja, utama saja. Nah, maka ketika di sana ada sholat di awal waktu atau di pertengahan waktu, bila jamaahnya di pertengahan waktu, maka baiknya adalah berjamaah di awal waktu. Karena berjamaah lebih kuat, lebih bagus, lebih besar pahala daripada awal waktu tersebut. Ya. Dengan bukti bahwa sholat zuhur itu yang afdal bukan di awal waktu. Kata Nabi kita SAW, idza staddal haru fa'abridu bis shalah. Fa inna siddatal hari min fahi jahannam. Bila sedang terik panas, maka diinginkan sholatnya, mundurkan sholat itu, bukan di awal waktu, disuruh mundur. Kenapa? Karena panasnya, teriknya panas itu adalah hembusan dari neraka. Menunjukkan bahwa disunahkan ketika sedang terik panas itu memundurkan waktu zuhur, itu dimundurkan waktu sholatnya agak lama sehingga agak sedikit dingin. Bahkan juga sholat isya. Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah sholat di menjelang pertengahan malam. Mengatakan laul ana suka ummati la amartuhum bihadil waqt. Kalau tidak menyusahkan umatku, aku akan tetapkan isya sekarang ini. Bukan di awal waktu. Menunjukkan bahwa seorang itu ketika melihat ada hajat kebutuhan yang tidak bisa ia tinggalkan atau yang ditinggalkannya berat,
maka ada kemudahan di sana. Maka bila Anda kemudian mendapatkan sebagai awal waktu sudah repot, ya, ngurusi anak, nunggu suami pulang dari masjid, bagus. Sehingga ketika suami pulang ke masjid, suami mengurus anak, Anda sholat zuhur. Ya, dan insya Allah dapat keutamaan yang didapatkan oleh orang lain. Ya, kenapa? Karena seorang itu berniat untuk mengambil yang terbaik, namun terhalangi oleh keadaan. Yang lebih penting dari itu, maka dapatkan pahala itu semua. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli ma nawa. Tapi yang jelas bahwa tidaklah semua awal waktu itu lebih utama daripada yang tidak awal waktu. Dalilnya Isya diakhirkan, zuhur ketika titik malas diakhirkan juga. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, Masya Allah ya, barakallahu fiik Ustaz. Emang ini ada pertanyaan yang terakhir Ustaz. Ini suami ketika COVID beliau di PHK, diberhentikan. Kemudian akhirnya istri punya usaha mungkin online di sini Ustaz. Nah, jadi setelah suami diberhentikan, akhirnya suami sama-sama dengan istri mengelola usaha yang sudah dijalankan oleh istri. Pertanyaannya adalah, apakah suami yang mengelola usaha istri ini penghasilannya itu bisa disebut dengan nafkah juga Ustadz? Dan apakah boleh istri menuntut suaminya untuk kembali bekerja? Jadi bukan lagi di mungkin usaha online atau seperti itu Ustadz. Mungkin sebenarnya begitu. Saya sendiri gak heran ya. Artinya harusnya kan dengan bersama terus di rumah kan lebih bagus ketimbang apa? Bersama gitu. Saya heran. Harusnya kalau bisa suami itu tinggal di rumah seharian bersama-sama, kenapa tidak? Gitu. Toh dengan online pun sama, rezekinya dapatkan sama-sama cukup, dan dia sudah bekerja juga. Walaupun mungkin secara teori dia kalah dengan sang istri dalam hal ini. Hanya kalah usaha aja. Rezekinya sama, gitu. Rezekinya sama. Nah, karena saya yakin bahwa yang ketika dia online pertama kali itu suami sudah modal dengan modal bantuan tenaga, mungkin modal harta, atau mungkin juga minimal modal kelonggaran waktu untuk online. Itu modal besar. Itu modal besar. Jangan tidak dihitung sebagai modal usaha kita. Gitu. Nah, enggak. Karena tetap bagaimanapun juga orang yang online itu kalau suami nggak ngasih waktu sama ibu, ya nggak mau, pokoknya kamu harus sama saya. Nggak bisa online juga. Jadi jangan dinilai bahwa suami ketika merelakan waktunya istri untuk bekerja di online itu bukan modal, itu modal dari sang suami juga. Ya. Jadi jangan dimudahkan. Makanya saya tuh heran, kok bisa gitu loh. Nah, tinggal di rumah berdua setiap hari cuma ngurus online kan enak. Artinya suami bawa kurir ke kargo atau ke JNE atau apa ya enggak, nanti bungkus bersama-sama, atau istri yang nerima online, nerima orderan, suami yang bungkusi, suami yang membawa ke, kan kenikmatan yang besar itu yang bersama suami di rumah. Dan berapa banyak wanita di dunia ini yang menginginkan mimpi punya suami di rumah. Bahkan mengatakan hari Ahad itu hari istimewa. Kenapa? Karena kumpul di rumah. Ya, Masya Allah. Iya, makanya saya kadang heran juga ya. Tapi itulah manusia ya, punya masing-masing punya pendapat, punya karena yang jelas bahwasanya sang istri itu tidak punya hak mengusir suaminya dari luar. Masya Allah. Nggak punya hak. Kenapa? Karena yang harusnya itu adalah suami menafkahi sang istri, itu boleh nuntut nafkah, boleh. Suami, saya minta nafkah dari kamu. Maka jawabannya, saya kan sudah bekerja bersama kamu, bersama-sama ngurusin apa? Oh, enggak, kamu enggak boleh, enggak bisa. Itu kan namanya apa ya? Namanya curang ya. Namanya apa? Curang. Artinya pengennya sudah karena saya mampu ngurus sendiri, istri suami suruh ngurus yang lainnya, ya, mungkin harapannya akan tambah banyak harta ini, tapi nggak mesti. Ya, nanti suaminya usaha di luar malah bangkrut, malah berantakan, nanti marahi lagi sama istrinya. Jadi upayakan adanya kerjasama yang baik, bahwa
apalah hidup dunia ini coba hanya untuk makan 3 kali sehari, pakaian pun kayaknya kita nggak pernah kurang ya, ganti tiap hari masih bisa, kemudian berusaha punya anak yang soleh, insya Allah kalau hidupnya sudah cukup sehari, ya, badannya sehat, aman, dapatkan dunia dan seisinya. Nah, jadi siapa yang sudah dapatkan kesehatan pada badannya, kemudian punya makanan seharian jadi dimakan, kemudian punya kesempatan tempat tinggal yang baik, cukup dah ya. Kita jalani hidup ini dengan kebahagiaan, saling memberi tadi, saling berusaha untuk dicintai dan mencintai yang ada. Jadi insya Allah dengan dua itu hidup kita akan bahagia. Uangnya sedikit tapi semuanya pas. Mau umroh pas ada, bisa umroh. Mau berangkat naik pesawat pas ada, uang naik. Ini hidup pas-pasan enak sekali ya. Pas-pasan sekali ya. Anak sekolah nggak punya uang, sekolah ada uang tuh sekolahnya. Ya, ketika kita mau di orang tua kita punya orang tua kita semuanya pas semua, nggak ada nggak pas, itu enak sekali hidupnya. Masya Allah. Cukup Ustadz ya? Ya, pas juga ini ya. Yang penting cukup Ustadz ya. Mau jalan-jalan cukup ya, mau naik haji cukup ya Ustadz. Masya Allah. Nah Ustadz. Nah Ustadz, ini sebenarnya masih ada pertanyaan yang lain Ustadz, cuman karena sudah malam Ustadz, dan juga kita memang batasi sampai pukul 9:30 Ustadz ya. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan Ustadz, barakallahu fikum atas waktu antum yang waktu antum begitu sibuknya antum bisa hadir untuk membersamai kami pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada antum ilmu yang bermanfaat dan juga bisa menjadi manfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla menjadikan yang kita pelajari pada malam hari ini itu dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, yang bisa kita aplikasikan, yang bisa kita amalkan, dan dapat menjadi sebab hubungan kita dengan pasangan kita bisa semakin baik. Nah, kami ucapkan ya barakallahu fikum jami'an atas kehadirannya di malam hari ini. Dan insya Allah nanti besok kita akan ada sesi terakhir ya, yaitu yang berkaitan dengan juga kurang lebih sama ya, cuman kita akan lebih berbicara dari sisi psikologi ya, akan diasuh oleh Kak Yogi, Kuspa Yogi, dengan judul Understanding You, yaitu memahami dirimu. Nah, baik, kami sekali lagi mengucapkan kepada Al-Ustadz ya Khalid Samhudi, hafizahullah ta'ala, jazakumullah khairan atas kehadirannya Ustadz, dan juga bagi para ayah bunda sekalian yang sudah hadir di malam hari ini. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.